Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah Sosiologi Ekonomi. Kita akan bahas tentang bagaimana stratifikasi sosial dan ekonomi atau stratifikasi sosial dalam sudut pandang ekonomi. Dipahami bahwa secara teori maupun pandangan agama, semua manusia mempunyai kondisi dan derajat yang sama. Namun kenyataannya dalam kehidupan tidaklah demikian. Manusia hidup dalam kelompok-kelompok sosial atau diistilahkan stratifikasi sosial. Stratifikasi berasal dari kata dasar struktur yang berarti susunan atau bangunan, sedangkan sosial berkenaan dengan masyarakat. Jadi struktur sosial merupakan satu bentuk susunan yang ada di lingkungan masyarakat. Dalam masyarakat terdapat bagian-bagian yang disebut unsur. Unsur-unsur membentuk satu kesatuan bermakna dan berfungsi. Kesatuan unsur tersebut disebutlah struktur. Unsur tersebut berkaitan antara satu dengan yang lain, sehingga berwujud menjadi satu kesatuan yang disebut sistem. Masyarakat mempunyai bentuk-bentuk struktur seperti kelompok sosial, lembaga sosial, kelompok budaya, kelas bawah, atas atau menengah, juga kasta. Ada juga istilah lain berkaitan dengan kaya dan miskin. Menurut Pitrim Sorikin disebutkan bahwa sistem lapisan merupakan ciri yang tetap dan umum dalam setiap masyarakat yang hidupnya teratur. Barang siapa yang memiliki sesuatu yang cukup atau lebih dianggap dalam masyarakat berkedudukan lebih atas. Sebaliknya mereka yang hanya memiliki sesuatu yang sedikit dianggap masyarakat berkedudukan lebih rendah. Pada umumnya mereka yang berada pada lapisan atas memiliki sesuatu yang lebih dari satu komunitas lain sehingga merupakan kumulatif dari keadaan yang dilihat dalam sudut pandang ekonomi. Orang tersebut akan lebih dihormati, dipercayai, dan biasanya dijadikan panutan ataupun pimpinan. Sistem pelapisan masyarakat tersebut dalam sosiologi dikenal dengan istilah stratifikasi sosial. Tadi disebutkan stratifikasi berasal dari kata stratum, strata atau lapisan, sehingga dipahami bahwa secara hierarki social stratification merupakan pembedaan penduduk dan masyarakat ke dalam kelas-kelas yang bertingkat, memiliki hierarki. Selama di dalam masyarakat masih ada sesuatu yang bisa dihargai, maka penghargaan itu merupakan bibit yang dapat menumbuhkan sistem lapisan masyarakat. Seperti contohnya adalah hal yang bisa dihargai dalam kacamata uang atau benda ekonomis, kepemilikan tanah, kekuasaan, ilmu pengetahuan, kesolehan, kejujuran, agama, maupun keturunan. Pelapisan sosial dalam masyarakat bersahaja masih sangat sederhana. Ini dikarenakan unsur pembedanya sangat sedikit. Semakin maju ilmu, pengetahuan, dan teknologi, dan semakin beragam serta rumitnya kehidupan dalam masyarakat modern, maka pelapisan sosial ini juga semakin rumit dan kompleks karena aneka warna ukurannya yang semakin banyak. Lapisan sosial memiliki banyak bentuk dan kelas, tetapi pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam perbedaan yang berkaitan dengan ras, etnis, agama, gender, dan sosial ekonomi, seperti pendidikan, pekerjaan, dan pendapat. Terjadinya pelapisan masyarakat. Sistem pelapisan masyarakat terjadi dengan sendirinya ataupun dengan sengaja disusun dengan skema tertentu. Lapisan masyarakat yang timbul dengan sendirinya merupakan pelapisan yang ada tanpa disusun.
diistilahkan sudah terjadi seperti tingkat umur, jenis kelamin, kekayaan, keturunan, dan kedudukan. Sedangkan lapisan yang sengaja disusun atau diperlukan untuk mencapai sesuatu dengan tujuan yang sama, misalkan berkaitan dengan ikatan profesi, berada dalam satu koperasi tertentu atau berada dalam pemerintahan. Menurut Surjono Sukanto disebutkan bahwa pokok-pokok terjadinya pelapisan dalam masyarakat diantaranya adalah pertama adanya sistem pertentangan dalam masyarakat. Ada istilah kaya dan miskin, unggul dan rendah, modern dan bersahaja. Yang kedua adanya pelapisan berkaitan dengan distribusi hak-hak istimewa, berkaitan dengan penghasilan, kekayaan, dan pendidikan. Juga dalam kacamata sistem strata dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh prestise dan penghargaan. Dan yang ketiga, yang selanjutnya berkaitan dengan sistem kriteria, di mana di dalamnya ada ukuran kualitas, keanggotaan, dan kekuasaan. Selain itu juga lambang yang ditampakkan dalam penggunaan pakaian, penggunaan pemilikan rumah, maupun mobil yang dimiliki. Selain itu, ada pelapisan berkaitan dengan kedudukan dan jabatan. Ada pegawai, non-pegawai, pimpinan, atau anak buah. Dan selanjutnya berkaitan dengan solidaritas individu atau kelompok, di mana di dalamnya ada pemetaan berhubungan dengan pola interaksi, kepercayaan, sikap, nilai, kedudukan, dan aktivitas. Secara prinsip, perwujudan lapisan sosial adalah pembagian yang di kelas-kelas. Ada kelas tinggi atau elit, kelas menengah, dan kelas bawah. Bentuk-bentuk lapisan sosial didasarkan atas dasar sifatnya, ada yang tertutup, di mana perpindahan kelas sangat jarang, kecuali dengan pernikahan dan kelahiran. Yang terbuka selalu ada kesempatan pindah ke kelas lebih atas bila memiliki kecakapan ataupun kemampuan. Sebaliknya pula bisa pindah ke kelas bawah jika hal-hal yang berkaitan dengan kecakapan atau kemampuan tidak dapat diraih atau hilangnya kekuasaan ataupun kepemilikan secara ekonomi yang melemah. Selain itu ada yang dipengaruhi oleh latar belakang kekuasaan, baik secara politis, di mana kekuatan politik selalu bergeser termasuk anggotanya. Juga posisi, ada pimpinan dan bawahan, yang dalam organisasi selalu ada pimpinan dan anggota. Yang ketiga atas dasar tipenya, ada tipe kasta, di mana terdapat garis pemisah yang sulit ditembus. Ada tipe kasta yang berkaitan dengan kekuasaan yang dimiliki oleh pimpinan atau raja. Yang kedua, tipe oligarkis, di mana tipe ini mempunyai garis pemisah yang tegas, berbasis keturunan. Tipe demokratis, di mana garis pemisah mempunyai sifat yang bergerak, dan faktor penentunya adalah prestasi serta keberuntungan. Pengaruh lapisan sosial. Perbedaan kelas sosial berpengaruh dan dapat dilihat dalam perilaku anggota masyarakat, di mana ini ditunjukkan dari gaya hidup atau lifestyle yang merupakan wujud dari pengaruh lapisan sosial. Gaya hidup seseorang bisa dilihat dari cara berpakaian, tampak jelas cara model berpakaian, kelas atas sampai kelas bawah. Kelas atas selalu mengikuti mode atau tren, kelas menengah memiliki rancangan busana dalam negeri, tapi untuk kelas bawah beli busananya di pasar grosiran. Cara bermukim, kelas atas berada di kawasan elit atau klaster tertentu, kelas menengah di perumahan pinggiran atau apartemen, dan kelas bawah memiliki rumah susun sangat sederhana, ya. Kepemilikan kendaraan, kelas atas memiliki tipe mobil atau kendaraan yang mewah dan memiliki sopir pribadi. Sementara kelas menengah, mobilnya lebih sederhana dan mengemudikan sendiri, nyopir sendiri.
Sementara kelas bawah menggunakan kendaraan umum dan berganti-ganti. Sopirnya gratis, artinya menggunakan kendaraan umum. Stratifikasi sosial berdasarkan kriteria ekonomi dapat dilihat juga dari sisi pendapatannya, kekayaannya, dan juga pekerjaan satu individu atau kelompok. Dalam hal ini, faktor yang menentukan lapisan tingkat sosial dalam individu atau kelompok dalam satu masyarakat didasarkan pada tingkat ekonomi individu atau kelompok tersebut. Dengan kata lain, individu atau kelompok yang mampu memperoleh kekayaan ekonomi dalam jumlah yang besar biasanya akan menduduki lapisan teratas. Tapi sebaliknya, bagi mereka yang tidak berhasil dalam mengumpulkan jumlah kekayaan ekonomi, seperti pada tingkat di atasnya, akan seringkali menempati lapisan yang lebih bawah. Ada pula beberapa variasi lain yang berkaitan dengan stratifikasi dalam kacamata dalam sudut pandang ekonomi ini. Ada variasi-variasi yang berbasis potensi dan kesempatan yang berbeda-beda pada tiap individual ataupun kelompok tertentu yang memunculkan kelas-kelas ekonomi yang berbeda. Seperti yang disebutkan sebelumnya, tolak ukur ekonomi biasanya ditentukan oleh seberapa banyak seseorang memiliki pendapatan atau kekayaan dari individu atau kelompok tersebut. Secara garis besar, terdapat 3 lapisan masyarakat bila dipandang dari sudut ekonomi, yaitu kelas atas, kelas bawah, dan kelas menengah. Masyarakat kelas atas merupakan kelompok orang-orang kaya yang dipenuhi dengan kemewahan. Sementara masyarakat kelas menengah merupakan kelompok orang-orang yang secara ekonomi hidup cukup. Sedangkan masyarakat kelas bawah merupakan kelompok orang-orang yang hidup dalam kekurangan dari segi ekonomi. Contoh dari bentuk stratifikasi sosial pada kehidupan sehari-hari dapat dilihat pada lingkungan sekitar kita, di mana golongan masyarakat yang menduduki lapisan atas dalam stratifikasi ekonomi, misalnya pengusaha besar, pejabat, dan pekerja profesional yang memiliki penghasilan yang besar. Sementara golongan menengah biasanya ditempati oleh karyawan, pekerja, atau buruh. Di sisi lain, golongan yang memiliki lapisan sosial paling bawah, di antaranya gelandangan, pengemis, pemulung, ataupun buruh tani. Stratifikasi ekonomi bersifat terbuka, karena biasanya individu atau golongan yang disebutkan sebelumnya dapat mengalami perubahan-perubahan dalam status ekonomi mereka. Biasanya yang menentukan ini adalah faktor pendolong mobilitas sosial. Demikian pembahasan kali ini tentang stratifikasi sosial dalam kacamata ekonomi. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.